hanya anugerah Tuhan yang membuat kita terpesona. Sungguh luar biasa Allah kita, Yesus Kristus. Kau sungguh besar, karya sungguh ajaib, tiada hentinya ku
luar biasa Tuhan. Itulah yang menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Biarkanlah kami Tuhan mempunyai hidup yang kudus, berkenan di hadapan Engkau. Biarlah ini Tuhan, hidup kami persembahkan di hadapan Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami permuliakan dan kami akui. Kuduskan mulut kami Bapa. Urapi mulut kami Tuhan, supaya kami menyembah Engkau Tuhan, menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami tidak mau Tuhan hidup kami mengalami suatu kesia-siaan. Kami mau Tuhan hidup kami berharga di mata Engkau. Haleluya. Biarlah kami selalu bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di Kau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Katakanlah kiri dan kananmu, aku terpesona oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersorak-sorai di hadapan Allah kita, Yesus Kristus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Saya melihat saudara semuanya bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita jadikan orang-orang pemenang, saudara kasih. Haleluya. Baik saudara kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, amin. Kuasa-Mu yang sempurna Tuhan, mukjizat itu nyata bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Doa firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hambanya, Bapak Pendeta Yonatan Octavius. Waktu dan tempat kami persilakan. Hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami persembahkan pada Engkau, Allah Tritunggal yang Esa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa melalui puji-pujian. Terimalah persembahan pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan luar biasa. Pakai terus mereka dalam pelayanan mereka Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Ini hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Tapi Allah Roh Kudus sendiri akan mengurapi hamba-Mu. Berbicara Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu. Berkenanlah Bapa di sorga. Dan kami tahu Tuhan, pengurapan yang baru dari Roh Kudus buat hamba-Mu, buat kami seluruh sidang jemaat-Mu. Supaya kami boleh diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami pulang sebagai pemenang-pemenang. Kami pulang dengan diubahkan hidupan kami. Kami pulang dapat kekuatan yang baru dari firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dan kita semuanya percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bisa dikeluarkan slide-nya. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita tentang dysfunctional family, disfungsi keluarga. Kalau ditanya apa artinya disfungsi keluarga, secara singkat itu keluarga yang tidak berfungsi, itu saja. Tapi macam-macam ya. Ada dalam keluarga kan ada papa, ada mama, ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua. Mungkin papanya enggak punya fungsi dengan baik, enggak sempurna, mamanya atau anaknya atau orang tuanya. Nah, ciri-ciri keluarga yang tidak berfungsi dengan sempurna biasanya ini yang pertama, komunikasinya buruk. Jadi kalau ngomong itu tidak bisa baik atau tidak ada komunikasi, diem-dieman. Lalu ada konfliknya tuh tinggi, ya. Biasanya banyak pertengkaran di situ, penyalahgunaan kekerasan fisik, ada main tangan, entah suami main tangan. Bisa juga istri main tangan, ya, atau anak, kekerasan emosional. Ada juga misalnya pengabaian. Di rumah seperti sendiri walaupun ada orang tua, ada anak. Tidak ada yang anggap saudara. Ada juga batasan-batasan yang tidak sehat. Tidak tahu kalau bahasa kita, bahasa Surabayanya, tidak ada unggu-ungguhi gitu saudara ya. Tidak ada penghormatan sama orang tua, tidak ada kasih sama anak. Misalnya ciri utama yang berikutnya adalah misalnya kecanduan. Saya pernah menangani pasangan istrinya, Pak, suami saya main game terus tiap hari. Ya, kerja tetap kerja tapi pulang itu megang game, main game. Makan main game, mau tidur main game. Diajak ngomong main game. Wah ini kecanduan saudara. Nah hari ini kita belajar dari satu tokoh. Di Alkitab ini ada keluarga yang seperti ini. Keluarganya gak sempurna.
disfungsi keluarga, hubungannya tidak sehat, tidak bisa dekat, komunikasinya buruk. Apa yang kita bisa pelajari dari keluarga ini? Ini ada keluarganya Yusuf. Kita akan membaca nats kita di Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Ini nyiapin nafas saudara ya, panjang ayatnya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuumbikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Tarik nafas dulu ya, cukup panjang. Disfungsi keluarga. Keluarga yang tidak berfungsi ternyata di dalam Alkitab itu ada. Sebelum saya jelaskan, mungkin ada 1-2 orang dari antara saudara, saya bisa menebak mungkin ada beberapa banyak, karena statistik mengatakan demikian. Mungkin saudara hidup dalam keluarga yang disfungsi begini. Misalnya, contoh ya, saudara punya papa yang jelek. Saudara punya mama yang gak bisa jadi teladan. Saudara pasti berpikir seperti ini. Nanti aku kalau sudah besar, nah itu. Nanti kalau aku sudah dewasa, nanti kalau aku sudah berkeluarga, aku gak mau seperti papa. Aku gak mau seperti mama. Aku gak mau ngulangi kesalahan-kesalahan mereka itu. Tapi kenyataannya, keluarga tidak harmonis umumnya menciptakan, melahirkan keluarga yang tidak harmonis juga. Stop, tapi tidak harus. Tidak selalu. Bergantung bagaimana keputusan hidup kita. Oh, aku sudah punya komitmen. Aku sudah punya ketetapan hati, pokoknya tidak akan aku ulangi. Tapi komitmen tidak memutuskan masalah itu.
Ada satu nas dalam Alkitab, Bilangan pasal 14 ayat 18. Baca kotak yang hitam yang di atas. Ini Alkitab versi mudah dibaca. Kita baca ya, 2, 3. Engkau mengatakan Tuhan lambat menjadi marah. Ia penuh dengan kasih setia. Ingat ya, ini menggambarkan Allah itu tidak berubah. Allah itu tetap setia. Stop. Ayat ini kalau dihubungkan dengan disfungsi keluarga. Keluarga kita bukan keluarga yang baik. Lalu kita berkata, pokoknya aku tidak mau mengulangi kesalahan mamaku. Aku tidak mau mengulangi kesalahan keluargaku, papaku. Tapi saudara nggak bertobat. Tapi kalau saudara bertobat, nah ini bagi yang bertobat. Kita baca, 2, 3. Ia mengampuni umat yang berdosa dan melanggar hukum Taurat. Hukum. Taurat itu artinya hukum. Begini. Kata bertobat. Nah, banyak orang Kristen berkata bertobat. Apa itu bertobat? Ingat ya. Ada satu nas dalam Alkitab. Dan itu bisa menolong kita. Beberapa panas itu. Saya simpulkan seperti ini saja. Bertobat itu seperti berpaling dari dosa, lalu kita berhenti tidak berbuat dosa. Nah, kita lihat ya, kita punya orang tua yang nggak baik, lalu kita berketetapan, aku nggak mau seperti itu. Tapi itu nggak cukup. Karena bertobat itu saudara harus memalingkan, beriman, berubah pikiran, dan mengarahkan hidup saudara kepada Kristus. Kesalahan setiap orang Kristen, mereka berkata, pokoknya aku gak mau seperti mereka, tapi ternyata kita mengulang-ulangi kesalahan yang sama. Karena pertobatan kita gak sempurna, gak komplit, gak berpaling pada Kristus. Jadi kalau kita mengulangi kesalahan yang sama, lihat ya, bagi yang keras hati kita baca. Tetapi 2, 3. Tetapi ia selalu menghukum yang bersalah. Ia menghukum mereka dan juga menghukum anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan anak dari cucunya. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Versi mudah dibaca membuat kita mengerti, lebih mudah dibacanya. Lebih mudah memahami. Jadi saudara berkata, loh kenapa ya kok aku mengulangi kesalahan yang sama? Keluarganya tidak harmonis. Karena pertobatan kita tidak sempurna. Kita hanya cuman menyesal, aku tidak mau ngulangi lagi, tapi kita tidak berpaling kepada Kristus. Beriman pada Kristus seperti itu. Sekarang saya balik pikiran kita semuanya. Jadi pilihan itu di tangan saudara dan saya. Kita meneruskan tradisi keluarga yang salah. Kita memutuskan disfungsi keluarga ini. Itu di tangan saudara. Saudara berkata, biasanya kalau gitu ya sudah gitu. Mau gimana lagi nasib? Salah besar. Hidup saudara, hidup keluargamu yang kau bangun, engkau bisa berubah. Saudara tanya, apa buktinya? Yusuf ini. Yusuf hidup dalam disfungsi keluarga. Ingat ya, dia dibesarkan di keluarga pemarah, pencemburu, iri hati, keluarga yang penuh kebencian, keluarga yang penuh dengan penipuan. Dari papa dan anak hobinya nipu, bohong. Ini keluarga yang keras. Keluarga Yusuf dihiasi dengan skandal seks. Wah, ini mengerikan ini ya. Nanti saya ceritakan siapa, salah satunya Simeon dan kedua Yehuda. Keluarga besarnya dipenuhi dengan skandal seks. Dan iman keluarganya
dipengaruhi oleh bangsa kafir di sekitar mereka. Nah pertanyaannya, sekali lagi ya, bisa enggak hidup kita diubahkan? Bisa. Asal kita mau komit. Nah seperti bagan ini ya, saudara mau tetap nggak berubah hidupmu, komitmen nggak cukup, engkau harus bersama dengan iman. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Nah, Yusuf, kalau mau bicara soal disfungsi keluarga, kita mulai dari orang tuanya. Sekarang, siapa papa Yusuf? Yakub. Yakub tinggal di negeri penampungan ayahnya, yaitu di tanah Kanaan, ayat yang pertama. Siapa Yakub? Wah, terkenal ya. Allah, ada satu anak, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Betul ya? Ini disebut kenapa? Bapa orang beriman. Itu urutannya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berarti Yakub ini orang baik, orang beriman, orang percaya. Tapi ini papa yang tidak berfungsi, disfungsi orang tua. Stop. Coba bayangkan, tapi tidak boleh dilakukan karena ini firman Tuhan ya. Saudara hidup di rumah tangga yang sama, di keluarga yang sama, di waktu yang sama, saudara hidup dengan 4 mama. 1 mama kandungmu dan 3 itu mama tirimu. Karena Yusuf punya papanya kawin 4. Istrinya ada 4. Wow. Ingat ya, bukan itu ditiru. Tapi saya sedang menceritakan disfungsi keluarga ini. 3 mama tiri hidup bersama. Dan punya 10 saudara tiri, laki-laki. Dan Alkitab mencatat saudara tiri perempuan 1 namanya Dina. Saya nggak tahu ada saudara tiri perempuan yang lain. Karena perempuan itu biasanya nggak dicatat. Kenapa Dina dicatat? Karena Dina diperkosa. Oke, stop. 4 istri ayahnya dan 10 saudara tiri itu menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Papanya penganut poligami. Itu saja? Enggak. Papanya itu orang pasif. Enggak peduli sama keluarga. Kenapa? Istri-istrinya bertengkar. Dia diam. Anak-anaknya bertengkar. Enggak peduli. Ini papa, ini orang tua yang terang-terangan di depan mata pilih kasih sama anak-anaknya. Sementara mama-mama tirinya saling iri hati, bersaing tidak sehat. Cemburu satu sama lain. Rebutan suami. Kalau tinggal dalam rumah tangga yang seperti ini, saudara akan merasakan satu hal. Tidak nyaman tinggal di rumah. Punya rasa tidak aman dan tidak bahagia. Dan 90% pasti keluarganya yang bahagia. Saya tunjukkan ya. Papa buktinya papanya itu pasif. Bahkan bukan pasif. Super pasif. Nggak responsif, nggak efektif. Bukan seperti kalau hidup seperti nggak ada papa. Contoh. Tadi itu ya cerita ya. Ada satu anak perempuan namanya Dina. Anaknya diperkosa putranya wali kota Sikem. Waktu diberitahu, papanya cuma diam. Nggak bertindak. Saya sedikit membayangkan, saya nggak punya anak perempuan, saya punya 2 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan, Pak Robert punya anak perempuan, Pak. Oke, ini contoh, nggak terjadi, cuman contoh. Kalau anakmu dilecehkan oleh orang laki yang lain, gimana Pak?
Langsung gini tangannya saudara ya. Gitu ya. Itu wajar laki-laki. Karena harga diri seorang papa, kehormatan keluarga, itu dipertaruhkan. Itu manusiawi ya. Tapi ketika papanya dikasih tahu gimana? Cuma diam. Kalau saudara punya papa kayak gini gimana saudara? Anak kedua namanya Simeon dan Lewi. Nah Simeon dan Lewi ini kokonya Dina. Dina kan diperkosa. Nah kokonya ini lagi kerja di padang, jaga domba, pulang ke rumah dengar cerita. Mungkin disusul keluarga ya. Adikmu diperkosa, pulang. Sampai di rumah, Pak ini gimana Pak? Papanya nggak ngomong. Dua anak ini menyusun rencana. Kita bunuh merkosanya. Papanya dia punya rencana lagi. Gimana kita bunuh satu kampung. Dan itu dilakukan. Papanya tidak mencegah. Setelah terjadi yang papanya pikirkan. Ingat ya. Kalau begitu kan pemikirannya gimana memulihkan anak perempuan yang diperkosa. Gimana melayani adiknya, kakak-kakaknya yang terluka. Enggak, yang dipikirkan dirinya sendiri. Kamu membusukkan namaku. Yang dipikir dirinya sendiri. Bukan mental anaknya yang jadi pembunuh. Bukan mental anaknya yang diperkosa. Bagaimana memulihkan dia, enggak. Yang dipikirin dia sendiri. Sekarang anak tertua nomor 1 namanya Ruben. Ruben melakukan skandal seks namanya incest. Incest itu hubungan seks dalam sedara. Bisa antara kakak kandung dan adik kandung. Tapi ini antara anak dengan mama tiri. Namanya Bilha. Dan papanya cuma diam. Nah kalau saudara memikirkan disfungsi orang tua begini ya. Kepasifan disfungsi orang tuanya itu berkontribusi kenapa keluarga ini kacau. Yakub ini contoh yang klasik dari orang tua yang terlalu sibuk, nggak peduli dengan apa yang terjadi dalam keluarga. Dan ingat ya, 10 anaknya yang melihat papanya pilih kasih seperti itu. Mereka juga melihat, mereka juga dendam karena mamanya diperlakukan begitu sama papanya. Ingat ya, Yusuf ini dilahirkan oleh papanya di usia lanjut. Saya jadi ingat, saya ditanya Ibu Gembala tadi itu waktu datang ya. Pak Yonatan berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara dan 1 anak angkat. Ada 6 keluarga kami. Nah, saya anak nomor di tengah-tengah saudara ya. Adik saya itu paling kecil, namanya Yemi. Dia paling bungsu, dilahirkan di masa tua papa saya, disayang setengah mati. Lalu saya mikir waktu persiapan firman Tuhan ini, saya senyum-senyum saudara. Ayo kita lihat firman Tuhan ini. 2, 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Tahu enggak Yusuf dilahirkan waktu papanya umur 90 tahun. Wow. Saya sekarang umur 55. Saya punya cucu nomor 1 tuh umurnya 3 tahun. Berarti saya umur 52, saya punya cucu 1. Dan anak saya berkata yang nomor 2,
beda. Aku dulu diperlakukan tidak seperti itu. Oma, opa sayang sama cucu beda dengan papa mama sayang anak kan. Tapi Yusuf juga mengalami yang seperti ini. Stop. Saya sekarang coba menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Tidak usah angkat tangan, tapi angkat tangan dalam hati aja. Siapa di sini yang anak bungsu? Siapa yang di sini anak sulung? Nah, saudara yang seperti saya, anak di tengah-tengah, lalu kita berkata, sopo sing sayang ngambil aku. Ya gitu kan. Biasanya anak nomor 1 disayang siapa, anak terakhir disayang siapa. Pertanyaan banyak ahli, psikologi keluarga, kenapa anak bungsu itu disayang? Karena orang tua sudah mapan, sudah punya pengalaman membesarkan anak, dan selisih umur anak yang bungsu dengan yang tua itu jauh. Saya beri lagi ya. Saya punya almarhum bapak saya, nyayang sekali anak-anaknya yang paling kecil, Yemi. Saya panggil namanya Josiana, namanya Yemi. Ini adik paling kecil semena-mena saudara. Pokoknya kalau dia mau sesuatu, manipulasinya pintar itu. Aku minta kuenya koko, enak ayamnya aku. Langsung saudara, koko nakal. Saya dikaplok plok gitu saudara ya. Saya masih ingat masa kecil seperti itu ya. Dongkol gitu ya. Loh pap, lu mi ade mesti ngalah. Oh gitu ya wes. Lalu saya menunggu papi pergi luar kota pelayanan. Minggu depan papi pergi pelayanan ke Makassar. Dalam hati saya menunggu saat-saat yang seperti itu. Dan papi waktu pergi, adik saya ini aniaya ya. Lapor papimu, mana papimu kono gitu saudara ya. Wah, nangiso gitu saudara ya. Saya membayangkan. Mungkin yang ketawa-ketawa ini juga pelaku-pelaku itu saudara ya. Atau mengalami seperti itu. Oke. Saudara bisa membayangkan perlakuan Yakub sama Yusuf itu begitu terbuka dan dramatis. Dan papanya tidak menyangkal. Lihat ya. Di ayat ini dengan jelas berkata, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah. Papanya itu favorit, anak kesayangannya itu Yusuf. Di depan keluarganya disuruh membuat jubah yang maha indah. Agak susah saudara mengerti. Gini, jubah yang maha indah itu terjemahannya itu baju yang berwarna-warni. Nah saudara kalau disuruh pakai baju warna-warni ya, merah, kuning, hijau, biru, mau enggak sekarang? Ya gak mau lah ya, karena kita sedang memikirkan etnis tertentu yang suka bajunya warna-warni gitu saudara ya. Nah tunggu dulu, saudara kalau misalnya enggak usah Indonesia, saya pakai pergi luar negeri aja ya. Saudara pergi ke Korea, lalu yang perempuan pakai baju hanbok, baju Korea, lihat ya warna-warni. Nah itu zaman dulu jubah warna-warni itu jubah yang disebut paling mahal. Kalau sekarang orang pasti nggak suka seperti itu. Kenapa? Karena biasanya baju itu dibuat dari katun atau bulu binatang, ya. Tapi kalau sudah diwarna-warni itu mahal sekali. Kalau sekarang kan ada tekstil ya, ada pewarna yang murah. Tapi zaman dulu nggak seperti itu. Nah, saya mau cerita sedikit. Jadi jubah ini yang membedakan anak kesayangan dengan 10 anak yang lain. Biasanya kalau dalam budaya masa Alkitab Perjanjian Lama, jubah ini pakaian luar ya, seperti kalau saya pakai jas, lengan panjang, tapi sampai bawah kaki. Apa fungsinya? Fungsi yang pertama adalah ini yang membedakan status.
Nah biasanya bangsawan atau raja pakai itu, orang yang dituakan. Kakak-kakaknya tidak pakai baju itu, pakai baju biasa, lenan biasa. Yang kedua, kalau pakai jubah itu berarti ini anak tidak wajib kerja. Kakak-kakaknya wajib jaga ternak. Berhari-hari, berminggu-minggu. Yusuf bebas dari segala pekerjaan kasar. Yang paling berat adalah jubah itu simbol. Papanya sudah pilih yang jadi the next presiden, yang jadi kepala suku, yang jadi pemimpin keluarga ini adalah yang pakai jubah itu. Yusuf. Bisa lihat gambar seperti ini? Oke, stop. Sekarang saya mau bicara pada para orang tua dan anak-anak. Oh, saya nggak seperti itu, tapi dengarkan. Ada penelitian Sherry Madigan, dia dari Albert Children Hospital Research Institute dari University of Calgary, Amerika, Kanada. Dia tulis dalam penentu perkembangan anak. Dengarkan baik-baik, ini penelitian. 85%, ulangi, 85% orang tua itu pilih kasih. Waduh, anak-anak ini senyum semuanya ini saudara ya. Bener. Mungkin orang tua di sini berkelit, tapi saya yang 15%, mbel saudara ya. Podohai. Yang kedua, waktu anak itu dewasa, perasaan sebel sama anak favorit itu jarang hilang. Saya pikir-pikir betulnya ya. Jadi kalau kami sekarang sudah dewasa ya, keluar, kami rukun keluarga kami, betul, sama kakak adik semuanya. Tapi kalau saya cerita hidup masa lalu, ancen yo, kok niku ben wencek no, saya bilang gitu ya. Yang ketiga, penelitian. Ini penting buat orang tua, dengarkan. Kekecewaan anak sama orang tua yang pilih kasih, ternyata akibatnya panjang. Itu penting buat kita. Stop. Jadi kesimpulannya, poin yang pertama, kita tidak sendiri. Kita sebagian besar hidup dengan orang tua yang gak sempurna. Bagian yang kedua. Disfungsional saudara. Seperti yang saya bilang tadi itu ya. Ruben, kakak tertua, punya riwayat skandal seks yang memalukan. Makanya karena dia anak pertama dicoret. Kamu bukan anak sulung lagi, kamu bukan pewaris kekayaan. Anak kedua, Simeon dan Lewi. Ini preman, tukang pukul dan pembunuh. Dicoret. Yusuf punya kakak-kakak. Nah ini dengarkan baik-baik. Kenapa keluarga Yakub dipindahkan Tuhan ke Mesir? Karena mereka salah satunya selain kena kelaparan, Tuhan sedang menguduskan keluarga ini. Karena keluarga ini imannya terinfeksi, imannya terpengaruh oleh masyarakat kafir Kanaan pada waktu itu. Contohnya ya, Yehuda kawin dengan orang kafir. Kakak-kakak Yusuf hidup tidak kudus. Ada beberapa yang mengatakan kemungkinan masuk dalam penyembahan berhala. Dan ingat, ini yang membuat keluarga ini dari orang tua dan anak disfungsi. Dan ada di Timur Tengah yang mengatakan
Kalau putra tertua dari istri pertama. Nah istri pertama kan Lea. Anaknya adalah Ruben. Dia dicoret berarti hak kesulungan pindah ke anak pertama dari istri kedua. Dan itu Rahel dan anaknya yang pertama Yusuf. Ini yang membuat Yusuf begitu dibenci oleh kakak-kakaknya. Coba baca ayat yang keempat, yang dalam kurung itu memang konteksnya kakak-kakaknya. Kita baca saja ya. 2, 3. Kakak-kakaknya tidak mau menyapanya dengan ramah. Gini aja, analoginya sederhana, diterangkan ya. Kalau saudara hubungannya baik, saudara ngomongnya baik. Saya ketemu Pak Robert. Bet, ki apa kabare? Wis lah, ojo ngene. Ingat ya. Saya punya hubungan baik. Tapi kalau hubungan saya nggak baik sama Robert, apa nonton-nonton? Kurang ajar kok nih yo. Apa ngomong apa? Ngomong apa? Betul ya? Kalau kita mengasihi, kita bisa ngomong sopan, ngomong baik, ngomong hormat. Apa sih? Apa? Oh, wah itu berarti kita sayang. Tapi kalau ngomongnya nggak sopan, nggak bisa baik-baik, ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kakak-kakaknya tidak bisa ngomong dengan baik. Firman Allah yang hidup nggak bisa ramah. Terjemahan Modern Indonesian Literal Translation tidak mau menyapa dengan ramah. Nah sekarang pertanyaannya sederhana ya. Ketemu orang, saudara bisa nyapa enggak? Contoh orang Robert aja paling gampang saudara ya. Saya mangkal sama Robert. Ketok toko ado. Ojo liwat, nyinggri. Saya tenggok. Karena saya malas ngomong sama Robert. Tapi kalau saya mengasihi, dari jauh pun, bet. Dak denger yo. Kok ini budak ya aku ya. Itu kata, mungkin kita kepingin nyapa, kepingin ketemu dia, walaupun kita kesusu sampai diparani. Jujur, kenapa kakaknya seperti itu? Baca lagi ayat yang di bawahnya, ayat 5. 2, 3. Lebih benci kepadanya. Ada kepahitan, ada iri, ada benci. Ayat 11. 2, 3. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Sekarang pertanyaannya mudah karena ini disimpulkan. Kenapa keluarga kita tidak berfungsi? Kenapa kita jadi orang tua yang disfungsi? Kenapa kita jadi saudara yang disfungsi? Jawabannya karena ada dosa yang belum diselesaikan. Di ayat ini bukan masalah mimpi. Ini bukan masalah jubah. Masalahnya di dalam hati. Iri hati. Stop. Kalau papanya berfungsi dengan baik, lihat anak tukaran nomor 1, nomor 2. Harusnya gimana? Mendamaikan. Tapi tidak dilakukan. Salah satunya saya merasa bahwa Yakub merasa bahwa aku juga seperti itu. Oke, saya mau kasih penelitian ya. Ini hidup kita sekarang. Ada seorang namanya Susan Newman, PhD, dia penulis 16 buku tentang pengasuhan anak dan hubungan keluarga. Dia seorang ahli. Dia berkata begini, 74%
saudara kandung itu nyikut dan mendorong. Bahasa Jawanya itu jungkrakno saudara mereka. Saya pikir betul juga ya. Saya masih ingat dengan kakak saya nomor 1. Kami sekarang sama-sama jadi pendeta. Saling mengasihi, saling melayani, gantian satu sama lain. Tapi waktu dulu kecil, saya sempat berhadapan sama dia. Bawa pisau. Kok hari ini lu yang mati atau aku yang mati? Mama saya di tengah nangis. Aja. Gitu. Wah, saya dulu seperti itu, saudara. Stop. Penelitian yang kedua. 40% saudara kandung saling menendang, memukul, menggigit saudara kandung mereka. Saya pikir betul. Saya punya adik nomor 4, nomor 5, perempuan-perempuan. Kadang-kadang mesti datang mendamaikan mereka berdua, jambak-jambakan saudara. Nah kalau saya datang ke kamar, oke terus no, saya pasti menang, tak kasih permen gitu saudara ya. Cuat saya dulu ini seperti itu. Yang ketiga, 85% saudara kandung itu bersikap agresif ngomongnya. Stop. Cocok nomor 2 ini. Kita kadang-kadang sebagian besar dari kita disfungsi. Poin yang ketiga. Yusuf. Nah ini kita ya. Kita pun juga gak sempurna. Saya dikit memikirkan Yusuf waktu itu umur 17. Nah jangan dipikir 17 itu umur segini. Nggak. Umur 17 tahun pada masa Alkitab itu laki-laki yang sudah menikah. Laki-laki itu kawin umur 15 sampai 17. Berarti Yusuf ini pada umur harusnya sudah menikah. Nah kalau sekarang berarti umur 25 perkiraannya. Lihat ya. Dia tidak bisa membedakan antara kebanggaan dan kesombongan. Koko, lihat ya. Baju baru. Ingat ya. Kalau mengasihi WIAPE, nah itu gitu saudara ya. Tapi kan ada iri dan benci. Akhirnya dijual. Jadi budak. Sumber ketegangan. Yang kedua, Yusuf itu kurang peka. Ingat ya, tindakannya, omongannya itu bikin kesal kakak-kakaknya. Yang ketiga, Yusuf tidak dewasa. Dari kecil disayang papa, diperlakukan istimewa, membanggakan mimpi, pamer jubah, pamer keunggulannya. Ingat dia bukan polos, umur 17. Bukan naif, dia sudah dewasa. Coba pikirkan, misalnya saudara lagi, nah mungkin saudara kerja di bengkel, lalu masih kotor-kotor, lalu ada orang datang, wes gampang lah, saya besuk sama saudara, pakai tuxedo, dasi kupu, pakai vest, pengunjung sama saudara, permisi, bisa saya bantu? Mungkin saudara kepingin lempar sama oli gitu saudara ya. Bisa dibayangkan seperti itu. Oke. Saya mau tutup dengan satu kesimpulan penerapan. Yang pertama. Ada namanya tanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan? Pikirkan efek jangka panjangnya ke depan dalam kehidupan. Jadi orang tua, jadi suami, jadi istri, jadi anak. Kelakuan kita, tindakan kita, omongan kita, keputusan kita. Dengar ya. Itu mempengaruhi yang pertama. Ini kakak-kakaknya tidak nganggep Yusuf. Orang yang gak peduli pun dipengaruhi. Orang yang sayang pun papanya dipengaruhi. Tapi jangan lupa
bukan hanya mempengaruhi orang lain, tapi mempengaruhi hidup kita. Stop. Saya mau balik. Masih ingat? Tuhan membalas sampai keturunan ketiga dan keempat. Hidup kita dipengaruhi. Orang lain dipengaruhi. Ketidakbijaksanaan kita, tindakan pilih kasih kita, kita bersikap pasif, kita bersikap tidak peduli. Efeknya itu jangka panjang, tragis. Saya mau bicara sama anak-anak muda. Sama. Aku gak peduli. Tidak bisa. Tindakanmu, perkataanmu, perbuatanmu, rohanimu, itu berakibat di masa depan. Pikirkan baik-baik. Makanya itu sebabnya keluarga ini diproses sama Tuhan. Yang kedua, saudara berkata, nah kalau sudah keluargaku kehancuran seperti ini gimana? Kalau hidupku sudah berantakan seperti ini gimana? Kalau keluargaku semua persis seperti Yusuf itu, gimana? Ini poin yang kedua, kita baca 2, 3. Berdiri teguh dalam iman walaupun situasi tidak mendukung. Nah kita sukanya nyalain. Aku tuh gini tuh ya karena papaku, mamaku. Aku gini ini gara-gara anak. Kita salahkan lingkungan, keluarga. Dan kita tidak bisa melihat ada kesalahan kita. Gini nih gara-gara papa mama cerai. Gini dulu aku tuh mengalami abuse di masa lalu. Aku gini nih karena papaku pecandu. Aku gini nih karena keluargaku enggak bertanggung jawab. Kalau di daftar tuh panjang. Ya. Serius. Saudara kalau hidup seperti ini, berarti saudara balik lagi. Saya balik lagi di sini. Saudara nggak mau bertobat. Makanya itu turun lagi. Engkau sedang memutuskan bahwa engkau mau membuat keluarga yang tidak harmonis lagi sama seperti yang kau alamin. Engkau harus bertobat. Itu sebabnya seperti poin yang kedua ini. Saudara berkata, kalau gitu aku masih gimana? Engkau masih punya satu pijakan. Apa itu? Iman. Berdiri teguh. Engkau masih, meskipun tempat lain yang kau lihat di sekelilingmu goyang. Engkau masih punya satu tempat namanya iman. Paham itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aku tahu Tuhan bisa mengubahkan keluargaku. Dari mana? Percaya iman. Poin yang ketiga. Baca sama-sama. 2, 3. Jangan lupa ada faktor Yesus. Pemain musik siap di tempat. Saya sebelum menerangkan, saya mau cerita kisah nyata. Ada seseorang namanya Frankie Lewis. Frankie Lewis ini dia hidup dalam keluarga yang disfungsi. Papanya emosian pemarah. Mamanya perfeksionis. Perfeksionis itu berarti semuanya harus betul. Nggak boleh salah. Dia 5 bersaudara. Frankie dia anak tertua. 30 tahun dia menanggung papanya yang tukang marah, kritikan, hinaan, apalagi mamanya perfeksionis. Kalau adik masalah berarti koko yang salah.
Walaupun gak semuanya dia yang salah. Tapi ini keluarga anak Tuhan. Persis ya seperti keluarga Yakub. Di gereja, di masyarakat. Ini keluarga teladan, keluarga sempurna. Tapi di balik pintu rumah tangga, keluarganya hancur. Saya mau cerita satu bagian yang mengerikan. Frankie dari umur 3 tahun, Frankie ini laki. Dari umur 3 tahun sampai umur 8 tahun berarti 5 tahun. Ini yang ngeri. Papanya melecehkan dia secara seksual. Frankie ini laki dilecehkan secara seksual oleh papanya yang juga laki. Itu menggores hatinya. Satu-satunya hal yang rohani di gereja yang dia ngerti, dia bilang, saya cuma tahu Yesus itu lahir di hari Natal dan saya pakai istilahnya dia, wafat di hari Paskah. Tidak lebih. Ketika dia umur 30, dia mulai cari Tuhan. Dan baru sadar, Tuhan mengasihi dia lebih dulu. Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. 1 tahun kemudian dia bertobat, dipulihkan Tuhan. Hidupnya berubah. Dia mulai cari hikmat. Dia cari bimbingan janji-janji Tuhan. Jadi dia tiap hari baca Alkitab. Khusus Amsal dan Mazmur. Dia rajin berdoa tiap hari. Dia belajar Alkitab. Ikut kelompok sel. Ada Bible class di gerejanya, dia rajin. Rohaninya mulai bertumbuh 1 tahun itu. Cuman ada satu tantangan yang paling besar dia alamin. Dia berkata, pengampunan yang paling sulit. Masalahnya papanya yang melecehkan dia secara seksual dan emosional dan mamanya itu, papanya sudah meninggal pada umur 49. Jadi Frankie nggak pernah menyelesaikannya bersama papanya. Aku masih ingat kata-katanya, perbuatannya yang melukai, menghancurkan hidupku. Tapi dia putuskan, aku mau Tuhan memulihkan hidupku. Dia datang sama gembalanya, dan akhirnya dia bisa belajar untuk melepaskan pengampunan dan berkata, Tuhan Yesus, walaupun papaku sudah meninggal, tapi dalam nama Yesus, aku melepaskan pengampunan. Hatinya sekarang dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan. Kasih Kristus itu betul-betul berkuasa dalam hatinya. Dan ketika dia dipulihkan, dia bisa jadi berkat buat banyak orang yang mengalami hal yang seperti itu. Baca poin nomor 3 ini. 2, 3. Jangan lupa ada faktor Yesus. Apa itu? Transformatif. Tuhan bisa mengubahkan siapapun saudara dan saya. Imanmu, moralitasmu, perilakumu, hidupmu. Dan kita bisa lihat Yusuf dipulihkan, keluarganya dipulihkan, dia pulihkan dengan orang tuanya, dia pulihkan dengan saudara-saudaranya. Hari ini Tuhan mau bilang sama saudara, siapapun keluargamu kalau engkau mengalami disfungsi itu, Tuhan tahu saudara. Apapun yang saudara alami, Tuhan mau membantu saudara bangkit. Membuang hal yang negatif itu. Kenapa? Dengarkan firman Tuhan. Dia ingin mengubah hidup kita serupa dengan gambarnya. Engkau bisa dipulihkan Tuhan. Kalau engkau mungkin sudah salah jalan. Mungkin hari ini sedang melakukan salah jalan itu. Engkau membuat kesalahan fatal. Tuhan bisa mengampuni dan mengubahkan hidupmu.
Kita akan nyanyikan pujian kita. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua doa. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi. Baik, yang kedua, Kau Tuhan sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan, aku percaya. Angkat tangan kita, Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kau turun tangan memulih. Aku percaya, percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti. Yes, amin. Tuhan sanggup. Kuasanya, keberadaannya, kasihnya. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Aku percaya. Dengan iman kita katakan, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Siapa yang mau dijamah Tuhan? Siapa yang mau dipulihkan Tuhan seperti Yusuf? Katakan dengan iman, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Aku percaya. Saya serahkan pada WL.
Biarlah terjadi sesuai dengan apa yang kita aminkan. Biarlah terjadi sesuai dengan apa yang kita nyanyikan. Biarlah terjadi sesuai dengan apa yang kita imankan. Haleluya, kami menyambut firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang sungguh-sungguh Engkau pakai untuk memulihkan hati kami semua. Sungguh-sungguh Engkau pakai ya Bapa untuk memulihkan, untuk mengembalikan hati kami. Sehingga kami boleh berpaling kepada Engkau. Sehingga kami boleh melihat hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami. Satu-satunya penolong kami. Dan satu-satunya juru selamat bagi kami semua yang berada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu sudah selesai disampaikan secara jasmani pada tempat hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Bapa. Tapi Roh Kudus-Mu sendiri yang akan tetap mengerjakan firman-Mu ini. Mencengkram hati kami Tuhan. Dan memberikan pemulihan bagi jiwa dan rohani kami semua. Sehingga kehidupan rohani kami, spiritual kami Tuhan. Menjadi kehidupan yang bebas. Memuji-muji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terlepas dari segala macam belenggu dosa yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara pada pagi hari ini. Engkau mau pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran Tuhan. Lebih hari lebih indah di hadapan Engkau. Tambahkan hikmat rohani dari Engkau sendiri untuk pembukaan firman-Mu ya Bapa. Berkati keluarga besarnya, berkati pelayanannya. Apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu ini ya Bapa, biarlah Engkau boleh jamah dan jadikan berkat bagi kehidupannya dan juga bagi sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sisa ibadah kami pada siang hari ini hanya dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, kami persilakan saudara kasih untuk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan dari adik-adik kita SMP Bethel. Waktu tepat kami persilakan. Kau
Baik, kami mewakili atas nama Ibu Gembala dan Jemaat GPT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Octavianus yang sudah melayani kami di tempat ini. Dan biarlah Tuhan memberkati keluarganya dan juga pelayanannya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan. Dan persembahan kami persilakan dijalankan. Hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang taat padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat. Kami undang saudara kasih semuanya untuk bangkit berdiri. Di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih, curahkan kuasa, curahkan kemuliaan, oh Yesus. Curahkan berkat-Mu, berkat. Doa penutup dan doa berkat kami serahkan pada hambanya, Bapak Pendeta Yonatan Octavianus. Waktu dan tempat kami persilakan. Curahkan kasih, curahkan kuasa, curahkan kemuliaan, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, Oh yes. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya berkat-Mu boleh tercurah dalam kehidupan kami. Berdoa untuk supaya Tuhan memberkati pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau bersaksi, memberitakan Injil bawa jiwa untuk Tuhan. Berdoa untuk Ibu Gembala, majelis dan setiap pelayan Tuhan. Saudara kami yang sedang dalam kelemahan, dalam sakit, dalam persoalan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Pemulihan ekonomi bangsa negara kami Tuhan. Tuhan jaga pelihara kami dan berikan kesehatan buat kami, mencukupi kebutuhan kami, berikan kekuatan buat kami. Berkati persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu boleh tercurah dalam kehidupan kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih yang pada Tuhan Yesus Kristus dan pesuruhan Roh-Nya yang kudus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah, diberkatilah hidup kita oleh Tuhan, diberkatilah rumah tangga kita oleh Tuhan, dan diberkati semuanya oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai surgawi kita, dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.